Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian tetap dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang jamur atau fungi. Untuk selebihnya, mari kita lihat video berikut ini. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang jamur atau fungi. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya harap kalian tetap dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat untuk belajar. Tetap jaga kesehatan dan pakai masker dan tetap cuci tangan ketika kalian berada di luar. Nah, nanti video ini akan terbagi menjadi 2 video. Video yang pertama itu akan membahas tentang pendahuluan, ciri-ciri, struktur tubuh, dan cara hidup. Kemudian pada video yang kedua akan membicarakan atau menjelaskan tentang klasifikasi dari jamur, kemudian reproduksi jamur, dan peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari. Terbagi menjadi 2 video ya. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita akan membahas atau membaca tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajarannya diharapkan siswa dapat mengetahui yang pertama pengertian dari jamur, kemudian yang kedua dapat mendeskripsikan ciri-ciri jamur, yang ketiga dapat mendeskripsikan struktur tubuh jamur, yang keempat siswa dapat menganalisis cara hidup jamur, yang kelima siswa dapat membedakan reproduksi jamur. Kemudian yang keenam, siswa dapat mengklasifikasikan jamur-jamur yang ada di dunia. Kemudian yang ketujuh, siswa dapat membedakan peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada peta konsep dari pembelajaran jamur. Nanti akan ada pendahuluan, ciri-ciri, struktur tubuh, cara hidup, klasifikasi, reproduksi, dan peranan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita bahas hanya pendahuluan, ciri-ciri, struktur tubuh, dan cara hidupnya saja untuk video yang pertama ini. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembelajaran, pernah tidak kalian melihat jamur yang di layar ini? Atau pernah makan jamur? Pernah melihat jamur? Jamur banyak sih, bermacam-macam, seperti kalau yang berukuran makroskopis itu ada jamur merang, jamur kuping, ada jamur enoki juga. Itu banyak ya jenis-jenis dari jamur. Jamur yang ada di layar ini, fotonya ini adalah jamur tiram. Nah, pendahuluan. Jamur merupakan organisme eukariotik. Dia memiliki inti sel, memiliki dinding sel dari zat kitin, bersifat heterotrof, dan berukuran mikroskopis, dan ada juga yang makroskopis. Cabang ilmu yang mempelajari tentang jamur adalah mikologi. Miko itu artinya jamur, dan logi atau logos itu artinya ilmu. Ciri-cirinya, yang pertama itu dia ekariotik atau dia sudah memiliki membran inti. Dia makhluk yang sudah memiliki membran inti. Yang kedua, dia tidak punya klorofil atau zat hijau pada tubuh. Jadi, karena dia tidak punya klorofil, dia tidak dapat melakukan fotosintesis. Nah, karena dia tidak dapat melakukan fotosintesis, jadi dia bersifat heterotrof atau dia tidak bisa membuat makanannya sendiri atau memasak makanannya sendiri. Jadi, dari mana mendapat makanan jika dia tidak dapat memasaknya sendiri seperti tumbuhan? Nah, dia mendapat makanan dari inang yang dia tumpangi. Bagaimana caranya? Nanti akan dibahas lagi. Selanjutnya,
Kemudian jamur berukuran uniseluler dan multiseluler. Ada yang berukuran mikroskopis. Itu mikroskopis artinya hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop atau alat bantu. Kalau yang makroskopis, dia dapat dilihat dengan mata atau tanpa menggunakan bantuan alat di luar dari mata. Nah, ini ada struktur tubuh pada jamur. Ini yang saya ambil struktur tubuh jamur makroskopis. Itu dia ada tudungnya, bisa dilihat ada tudung atau pileus namanya. Kemudian di bawah tudung ini ada lamela. Lamela yang putih-putih ini, nanti dia ketika dibesarkan itu menjadi seperti ini. Dan nanti ada hifanya, ada inti selnya, ada septanya. Septa itu apa? Septa itu sekat-sekat yang ada di dalam hifa. Jadi kalau hifa itu ada 3 jenis, septa dan asepta dan non-sentrik. Septa itu dia memiliki sekat, kalau asepta dia tidak memiliki sekat. Asepta dia tidak memiliki sekat-sekat. Kemudian ada miselium. Miselium itu apa? Miselium adalah cabang-cabang dari hifa-hifa ini. Kemudian ini ada stipe atau tangkai buah, kemudian ada cincinnya atau anulus. Ini pada struktur jamur makroskopis. Bagaimana kalau jamur yang mikroskopis atau hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop? Nah, contoh yang diambil adalah Rhizopus stolonifer atau jamur yang berada pada tempe. Seperti kalian tahu, tempe kan ada putih-putihnya tuh. Nah, itu merupakan jamur yang namanya adalah Rhizopus stolonifer. Ini struktur tubuhnya, ada spora niofor, kemudian ada hifastolon, kemudian ada hifa rhizoid. Hifa rhizoid itu artinya rhizoid, berarti akar. Kalau ada yang ada it-itnya di belakang ini, itu artinya dia menyerupai atau mirip. Jadi hifa yang mirip dengan akar, hifa rhizoid. Seperti akar kan, ini memang bentuknya gitu. Baik, selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang cara hidup jamur, yaitu heterotrop. Apa itu heterotrop? Heterotrop adalah cara hidup di mana dia tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Jadi dia harus bergantung dengan inangnya atau dengan orang lain lah, kita seperti bilang. Seperti itu. Jadi yang pertama, jamur itu hidupnya saprofit atau saproba. Itu sama aja ya, saprofit dan saproba. Saprofit ini dia itu nanti akan dibahas. Kemudian ada parasit dan ada simbiosis mutualisme. Nah, beginilah cara hidup dari jamur, cara dia mendapatkan nutrisi, mendapatkan makanan dari ketiga jenis cara hidup ini. Nah, yang pertama saprofit. Saprofit itu bagaimana jamur itu menumpang atau mengambil makanan dari makhluk hidup yang sudah mati atau sisa-sisa makhluk hidup. Jadi jamurnya makannya itu dari bangkai atau dari kayu-kayu yang pohon yang sudah lapuk. Mungkin kalian kalau pernah melihat kayu yang atau pohon yang sudah mati atau tumbang, tidak berapa lama itu akan tumbuh jamur-jamur seperti ini. Pohon-pohon yang sudah tumbang pasti tidak berapa lama itu akan tumbuh jamur-jamur putih seperti
seperti ini atau merah seperti ini. Itu namanya saprofit atau saproba. Kemudian parasit. Mungkin ada yang sudah tahu parasit itu pasti dia merugikan, pasti tahu dia nggak enak kalau dia ada di situ. Itu parasit itu ya namanya. Jamur adalah jamur yang menumpang pada makhluk hidup yang bersifat merugikan dan bersifat merugikan. Jadi jamur ini sangat merugikan pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan yang dia tumpangi. Kemudian selanjutnya adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme seperti yang kita tahu itu adalah interaksi antara dua organisme yang hidup bersama dan saling menguntungkan. Beda dengan yang parasit tadi. Kalau parasit tadi satu diuntungkan, satu dirugikan. Kalau mutualisme dua-duanya, dua organisme itu sama-sama saling diuntungkan. Nah, simbiosis yang saling menguntungkan yang pertama itu jamur dengan alga atau disebut lumut kerak atau lichen. Jadi ini ada jamur yang tumbuh di atas alga, nanti itu mereka mengambil makanan dari inangnya, dari dalam pohonnya gitu. Kemudian ada simbiosis mutualisme jamur dengan akar atau mikoriza. Miko itu artinya jamur, kalau riza atau rizoid itu artinya akar. Riza itu artinya akar. Nah, ini jamur itu yang ada putih-putih yang menyelubungi akarnya ini itu adalah mikoriza atau jamur akar. Jamur akar ini sendiri atau mikoriza ini sendiri nanti akan menguntungkan pada pohon pinus contohnya. Jadi pohon pinus dia dapat menyerap air atau menyerap bahan-bahan organik di tanah karena adanya si jamur ini. Jadi dia saling menguntungkan kan, si jamurnya mendapat makanan dari akar, sedangkan si akar mendapatkan air atau bahan-bahan organik untuk proses fotosintesis itu dia dapat dari si jamur. Jadi sama-sama saling menguntungkan, yaitu simbiosis mutualisme. Itu saja. Kemudian, nah dapat kita simpulkan bahwa jamur ini banyak ya macam-macam bentuknya. Kemudian dia nggak hanya kecil atau yang nggak hanya yang dapat dilihat menggunakan mikroskop, tapi juga ada yang besar. Kemudian dia tidak dapat melakukan atau tidak dapat memasak makanannya sendiri atau membuat makanannya sendiri. Itu ada 3 cara bagaimana dia dapat bertahan hidup atau cara hidupnya. Apa aja tadi ketiganya? Saprofit atau saproba, parasit, dan simbiosis mutualisme yang terakhir. Itu aja. Mari kita masuk ke soal. Nah, yang pertama, di bawah ini merupakan ciri-ciri jamur kecuali. Ayo, kecuali berarti yang bukan ciri-ciri dari jamur. Mari kita lihat satu persatu pilihan bergandanya ya. Kita mulai dari A. Dapat melakukan fotosintesis. Kita simpan dulu. Yang B. Memiliki ukuran makroskopis atau mikroskopis. Itu merupakan ciri-cirinya ya. Kemudian yang C. Tidak dapat melakukan fotosintesis. Kita simpan dulu. Yang terakhir, ini ada menumpang pada inangnya. Itu sudah pasti ya, karena jamur tadi cara hidupnya heterotrof. Dia harus ada inangnya supaya dia dapat hidup atau dapat makan
dan bertahan hidup. Antara A atau C, dia dapat melakukan fotosintesis. Jamur bagaimana? Dapat melakukan atau tidak dapat melakukan fotosintesis? Ayo kita ingat-ingat lagi ciri-ciri dari jamur. Yang pertama, dia ekariotik. Eukariotik. Nah, selain ekariotik, apalagi ciri-ciri yang kedua? Dia berukuran makroskopis dan mikroskopis. Kemudian bersifat heterotrof atau menumpang pada inangnya. Dia tidak dapat melakukan atau membuat makanannya sendiri. Yang keempat, ayo, apa? Tidak punya klorofil. Jadi, karena dia tidak punya klorofil, dia tidak bisa ngapain? Tidak bisa melakukan fotosintesis. Jadi jawabannya adalah A, dapat melakukan fotosintesis. Nah, soal yang kedua, di bawah ini adalah ciri-ciri yang membedakan antara. Nah, pada soal yang kedua, yaitu di bawah ini adalah ciri-ciri yang membedakan antara jamur dan tumbuhan. Kecuali, nah kalau ada kecualinya berarti yang salah. Berarti yang sama. Kalau dia nanya yang membedakan, kalau ada kata kecuali berarti ya yang sama antara jamur dan tumbuhan. Ayo apa? Yang sama ciri-ciri yang sama antara jamur dan tumbuhan. Reproduksi sudah pasti berbeda. Kenapa reproduksinya berbeda? Karena kalau untuk jamur sendiri nanti akan terbagi-bagi lagi. Ada yang ascospora, basidiospora, nanti akan dibahas di video yang kedua. Dan kalau untuk tumbuhan, dia ada putik, ada benang sari, itu sebagai alat reproduksinya. Kemudian ada struktur tubuh sudah jelas berbeda. Kalau jamur, dia struktur tubuhnya adalah talus, atau dia tidak dapat dibedakan mana akar, batang, dan daun. Dia tidak dapat dibedakan. Tidak seperti tumbuhan. Kalau tumbuhan kan dapat dilihat. Oh ini ada daunnya, ada batangnya, ada akarnya. Itu sudah pasti tumbuhan. Kalau dia talus, dia tidak dapat dibedakan antara ketiga komponen tanaman tersebut. Strukturnya berbeda. Kemudian cara makannya atau cara hidupnya sudah pasti berbeda. Karena tadi cara hidup jamur adalah heterotrof. Kalau untuk tumbuhan, dia cara hidupnya autotrof. Dia menggunakan cahaya atau autotrof. Begitu. Berarti apa jawabannya? Berarti jawabannya persamaannya adalah dia bergerak secara pasif. Dia hanya dapat tumbuh dan besar pada satu titik wadah atau pada satu titik lubang tanaman atau lubang tumbuh. Tuh. Gitu ya. Jadi ciri-ciri yang sama adalah bergerak pasif. Kemudian soal yang ketiga itu ada, kita lihat, perhatikan uraian di bawah ini. Yang pertama itu adalah saprofit, kedua autotrof, ketiga heterotrof, keempat mutual atau mutualisme, yang kelima mempunyai klorofil. Berdasarkan uraian di atas, yang merupakan cara memperoleh makanan, fungi memiliki sifat sebagai apa? Yang pertama, saprofit. Saprofit itu, ayo apa tadi? Saprofit. Cara jamur memakan makanan dari inang yang sudah mati atau dia makan zat sisa-sisa dari makhluk hidup yang sudah tidak ada. Atau misalnya tadi contohnya adalah jamur di pohon-pohon yang sudah lapuk atau yang sudah tumbang. Autotrof, tadi autotrof kita tahu autotrof adalah cara bagaimana tumbuhan atau tanaman itu makan. Dia menggunakan cahaya atau auto cahaya itu sama. Kemudian heterotrof. Heterotrof itu
cara makan fungi. Dia bagaimana cara hidupnya, yaitu heterotrof, harus ada inangnya. Kemudian yang keempat, kita lanjut soal yang keempat. Jamur tidak bisa digolongkan ke dalam dunia tumbuhan karena yang A tidak memiliki klorofil, B memiliki hifa, C bersifat autotrof, D memiliki spora. Ayo apa jawabannya? Sudah pasti A, karena dari tadi kita bahas tidak memiliki klorofil. Tidak memiliki klorofil. Yang A. Nomor 5. Di bawah ini merupakan salah satu bentuk simbiosis jamur. Ayo, tadi apa aja simbiosis jamur? Ada 2. Apa aja? Pertama, jamur dengan alga, yaitu lumut kerak atau lichen. Yang kedua, jamur dengan akar. Akar namanya apa? Mycorrhiza. Kalau untuk miselium sendiri, miselium tadi seperti kita tahu ini ada di organ-organ pada jamur mikroskopis. Dimana miselium ini adalah cabang-cabang dari hifa. Cabang-cabang hifa. Kalau untuk zygomycotina dan basidiomycotina ini merupakan alat atau reproduksi pada jamur. Itu saja. Kemudian soal yang ke-7 dan ke-8 ini kalian tulis di kertas kosong, nanti akan dijadikan tugas. Yang pertama, yang nomor 7, sebutkan bagian-bagian struktur jamur pada Rhizopus sp. Rhizopus sp. Apa tadi Rhizopus sp? Jamur pada tempe. Nanti sebutkan bagian-bagiannya, sudah tahu lah, tadi gampang kok, udah jelasin. Kemudian ada yang ke-8, sebagai makhluk heterotrof, sifat jamur yaitu apa sifat jamur? Jadi kalian jawab sendiri ya. Itu dulu. Sekian dari pertemuan yang pertama ini. Untuk pertemuan pertama, videonya sampai di sini dulu. Jika kalian punya pertanyaan, kalian boleh komen di komentar, di kolom komentar, atau bertanya di email yang sudah disediakan. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya.